على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekali pelajaran kita sampai di mana Ibu? Pembahasan tentang mat Ustadz. Sudah habis Ibu? Ampun Ustadz, sudah Ustadz. Sudah alhamdulillah. Masih ingat semuanya Ibu? Insya Allah Ustadz. Ada yang jawabnya insya Allah, ada yang jawabnya ketawa ini. Saya yang ketawa ini yang bingung antara paham dan tidak. Insya Allah Ustadz. Ya nanti terakhir saya coba tanya masih ingat atau tidak. Siap-siap Nah, Ustadz. setelah pelajaran mat apa lagi di bukunya itu Bu judulnya? Apa judul berikutnya? Apa Ibu? Enggak Ustadz, absen. Hah? Pelajaran berikutnya apa setelah mat? Oh sekarang ini Ustadz apa tipis tebal itu apa? Tebal dan Bataan tipis. tipis dan tebal. Oh, oke. Kita lanjutkan. Sebentar, saya tampilkan dulu. Coba tampilkan. Sudah ada tampil di layar Ibu? Ada ya Ustaz. Ya, Bu. Oke Ibu semuanya, kita lanjutkan kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi lanjutan kita adalah temanya at-tafkhim wat tarqiq. Apa itu at-tafkhim? Apa itu at-tarqiq? Nanti ada penjelasannya di bawah. Secara garis besar, at-tafkhim itu intinya adalah tebal, bacaan yang tebal. At-tarqiq itu adalah bacaan yang tipis. Dan saya ingatkan kembali lagi, ketika kita belajar tajwid, selalu ada kaitannya dengan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Kalau pelajaran sebelumnya kita benar-benar bisa memahami dengan baik, maka akan memudahkan pelajaran untuk tema-tema berikutnya. Karena saya katakan antara satu dengan yang lainnya, judul tajwid itu, tema tajwid itu selalu ada keterkaitan. Maka yang kita bahas sekarang juga, at-tafkhim wa tarqiq, masih ada kaitannya dengan pelajaran yang sebelumnya. At-tafkhim wa tarqiq secara bahasa dia tebal. At-tafkhim. At-tarqiq yaitu artinya tipis. Tafkhim, tarqiq, ada tambahan satu lagi, jawazul wajhain, nanti akan saya jelaskan juga apa itu maksudnya. Tafkhim, tarqiq, jawazul wajhain terdapat pada 3 tempat.
Jadi dalam 30 juz Quran itu bacaan tebal, tipis, atau zawajul wajah ini intinya boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis, hanya terdapat pada 3 tempat. Yang pertama huruf isti'la, yang kedua huruf ra, yang ketiga pada lafzun jalalah. Sebelum kita lanjutkan, kita ulang lagi ke belakang. Huruf isti'la ini kita temukan di pada materi pelajaran apa itu? Sifat-sifat huruf. Ya, apa itu isti'la, Ibu? Istilah itu Pangkal lidahnya terangkat. Masih ingat syairnya? Syair isti'la. Khusso. Yang 4 huruf itu loh. Khusso. Ayo, apa lanjutannya, Bu? Khusso doghting qil. Sama-sama, Ibu. 1, 2, 3. Khusso. Sama-sama dulu. Khusso. Ya. Khosod. Dod. Ghain to. Qafza. Khusso doghting qil. Ya, kalau di pengertian pada sifatul huruf, cara membaca isti'la itu apa di situ? Cara bacanya bagaimana, Bu? Coba dibaca pengertian isti'la di pada sifatul huruf. Mundur dulu ke belakang sebelum kita lanjutkan. Karena kalau yang belakangnya nggak paham nanti lanjutnya susah. Ya, lihat di sifatul huruf, lihat apa pengertian isti'la di situ. Boleh Bu Rimbi baca. Terangkatkan huruf dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut. Oh iya. Ya, Bu Rimbi. Maksudnya ialah membunyikan huruf yang mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut sehingga berbunyi huruf menjadi lebih tinggi, tebal, dan berat. Hurufnya ada 7 yaitu hudon, husodoting. Ya. Lebih tinggi, lebih tebal, lebih berat. Tema kita sekarang apa, Ibu? Tebal tipis. Tebal tipis. Ada tidak di pengertian isti'la tadi yang ada kalimat tebal nih, Bu? Iya. Ada. Ini sudah nyambung itu, Bu, ya? Iya. Jadi ada kaitannya yaitu yang namanya isti'la dia terangkat ke langit-langit, kemudian tinggi, kemudian dibaca tebal. Tema kita sekarang tebal dan tipis. Berarti kita bisa tebak. Isti'la itu cara bacanya gimana, Ibu? Tebal. Ya. Iya. Jadi kalau tebal tadi apa pengertian tebal tadi? Di mana, Ibu, tebal? Apa bahasa Arabnya tebal tadi? Istilah. Judulnya yang tebal tadi namanya tafkhim. Ya. Jadi untuk isti'la ini hanya ada cara bacanya tafkhim saja, tebal. Boleh diberikan penjelasan mungkin di buku ibu biar mudah pahamnya. Untuk isti'la hanya ada tafkhim. Mohon maaf ya Bu ya kalau tulisannya kurang jelas, mudah-mudahan bisa dibaca. Tafkhim. Kemudian tafkhim ini terbagi menjadi 2. Kuatnya terbagi menjadi 2. Kuat tebal yang kuat. Kemudian di sini tebal yang ringan. Ya tebal tapi lebih ringan mengucapkan. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami Ibu? Ustaz. Kemudian huruf ra.
Dulu kita juga pernah membahas dalam kesalahan membaca Quran terbagi kepada dua. Apa saja yang dua itu, Bu? Khoto jali dan jali dan Kafi. Ya, huruf ro ini masuk kategori kesalahan apa, Ibu? Kafi. Kalau yang tebal dibaca tipis, tipis dibaca tebal. Kafi. Oke. Apa pengertian khoto khafi, Bu? Merubah makna. Kesalahan yang tidak sampai pada merubah arti atau tidak merubah makna. Ibu-ibu boleh buka catatan yang kesalahan dalam membaca Quran. Tujuan dalam baca Quran itu agar terhindar dari kesalahan. Termasuk kesalahan kecil. Itu ada salah satu kategorinya di dalam adalah cara membaca huruf ro. Kalau ro-nya dibaca tebal, yang seharusnya tebal jadi tipis, maka dia salah. Salah tidak sampai merubah arti. Atau tipis menjadi tebal, dia juga masuk kategori kesalahan. Tapi kesalahan yang tidak sampai merubah arti. Maka kita harus benar-benar mengetahui mana huruf ro yang harus dibaca tebal, mana huruf ro yang harus dibaca tipis, atau huruf ro yang bisa dibaca tebal dan tipis. Jadi untuk huruf ro ini cara bacanya ada 3. Yang pertama, boleh Ibu tulis sendiri mungkin, tafkhim, tebal. Boleh tulis sendiri. Yang kedua, huruf ro ini bisa dibaca tipis. Atau yang ketiga, jawazul wajhain. Boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Ro-nya ada 3 kategorinya. Kalau isti'alah tadi hanya tebal saja, tapi tebalnya terbagi 2, ada yang kuat, ada yang ringan. Sedangkan huruf ro cara bacanya ada 3, tafkhim, tarqiq, dan jawazul wajhain. Boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Kemudian yang ketiga, lafzun jalalah. Kalimat lafzun jalalah ini kita sebelumnya sudah pernah belajar. Di mana bisa kita ketemukan istilah nama lafzun jalalah ini? Lafzun jalalah. Iya, pada materi mad. Kalau pada materi mad, lafaz Allah ini fokusnya pada apa kita, Ibu? Alif. Panjang dan pendek. Kalau sekarang fokusnya tebal dan tipis. Lafaz Allah itu yang pertama harus dibaca panjang, itu pendekatannya pada mad. Sekarang pendekatannya bahwa lafaz Allah itu bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Berarti untuk lafzun jalalah hanya ada 2 saja, tafkhim dan tarqiq. Oke, sampai sini bisa dipahami Ibu untuk judul besarnya? Insyaallah, Ustaz. Ya, saya ulang lagi biar tidak lupa. Untuk huruf isti'la cara bacanya ada 1, yaitu tafkhim. Apa itu tadi? Tafkhim, tebal. Tebal itu terbagi kepada 2. Ada tebal yang kuat, ada yang tebal ringan, lebih ringan ketebalan. Kemudian huruf ro cara bacanya ada 3. Tafkhim, tebal, tarqiq, tipis. Kemudian yang ketiga jawazul wajhain, boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Kemudian untuk lafzun jalalah ada 2 cara bacanya, yaitu tafkhim, tebal, kemudian tarqiq, tipis. Itu kesimpulannya. Kemudian kita lanjutkan. Apa itu pengertian tafkhim? Di dalam kitab Al-Qaulus Sadid, pengertian tafkhim menurut istilah sebagai berikut. An-nutqu bil harfi ghalidhan mumtali'al fami bisodah. Tafkhim adalah mengucapkan huruf dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Secara sederhana, arti tafkhim dalam ilmu tajwid adalah membaca dengan tebal. Jadi intinya tafkhim itu cara bacanya tebal. Kemudian yang kedua, pengertian dari tarqiq. Apa itu arti dari tarqiq? Tipis. An-nutqu bil harfi nahifan
ghayra mumtali'ul fami bisoda. Tarqiq adalah mengucapkan huruf dengan ringan atau tipis sehingga tidak sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Secara sederhana, pengertian dari tarqiq itu adalah menipiskan bacaan. Ini pengertian dari istilah yang kita pakai. Kemudian pengertian jawazul wajhain. Jawazul wajhain selain memiliki hukum tafkhim dan tarqiq, huruf ra juga bisa dibaca keduanya yang dinamakan dengan jawazul wajhain. Jawazul wajhain artinya jawaz boleh. Ini jawaz artinya boleh, wajhain dua wajah. Jadi boleh dibaca, maksud dua wajah di sini adalah boleh dibaca dengan tebal, boleh dibaca dengan tipis. Bentar dulu Ibu ya. Sampai di situ dulu, silakan Ibu, ada yang mau tanya. Mana yang belum paham penjelasan saya? Jawazul wajah. Jawazul wajah. Boleh. Istiqlal. Silakan yang mau bertanya. Ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya. Yang pertama tadi apa tadi? Isti'la. Isti'la yang harus kita bahas yang pertama. Kapan huruf isti'la itu dibaca tebal yang kuat? Kapan huruf isti'la itu ketebalannya yang lebih ringan? Semua huruf isti'la dibaca tebal, jadi hanya satu. Tapi tebalnya terbagi dua tadi saya katakan. Apa itu isti'la? Yaitu huruf yang dibaca dengan mengangkat sebagian besar lidah ke atas langit-langit mulut. Hurufnya sudah kita hafal syairnya. Ya. Cara untuk menentukan tebal yang kuat dan tebal yang lebih ringan, ini ada kaitannya dengan harokat atau baris. Sekarang saya tanya dulu. Apa saja baris? Ini baris apa Ibu? Fathah, kasroh, domah. Kasroh. Doma. Apalagi baris lagi Bu? Sukun. Sukun. Fathatain. Fathatain. Kasrotain. Domatain. Ya. Nanti ada kaitannya dengan baris-baris yang saya tampilkan. Huruf yang berbaris sukun, yang berbaris mati, kalau dia tidak ada huruf sebelumnya, kira-kira huruf itu bisa terbaca nggak ya? Tidak. Contoh, Udona bisa nggak baca ini? Ini huruf apa Ibu? Ba. Kalau dia disukun kan gimana cara bacanya? Nggak bisa. Nggak bisa boleh diucapkan. Tapi kalau digandengkan dengan alif baris atas, contoh bisa nggak dibaca? Bisa. Jadi yang namanya huruf sukun itu kalau dia tidak ada huruf sebelumnya yang berbaris fathah, kasroh, dhammah, maka huruf itu nggak bisa terucap, tidak bisa terbaca. Harus digandengkan dengan huruf sebelumnya. Maka huruf mati ini tidak bisa menjadi patokan menentukan dia tebal atau tipis. Harus melihat kepada baris sebelum huruf yang sukun tersebut. Sekarang kita lihat, kita sudah tahu baris. Fathah, kasroh, dhammah, fathatain, kasrotain, dhammatain. Yang sukun ini nggak bisa jadi patokan kalau dia tidak dibantu dengan baris huruf sebelumnya. Sekarang kita lihat. Kapan huruf isti'la itu dibaca tebal dengan sempurna atau lebih kuat? Yaitu yang pertama rumusnya adalah apabila huruf isti'la itu berbaris fathah atau dhammah.
Kalimat khalaqal mauta. Mana huruf isti'la sini, Bu? Kho. Ya, lagi apalagi huruf isti'la, Bu? Kho. Ada dua sini. Khalaqa. Khalaqa. Kho. Tebal dia sempurna. La kho. Tapi kalau dia kasroh dia lebih ringan mengucapkannya. Khi. Coba dirasakan nih. Kho dengan khi mana yang lebih enak mengucapkannya? Mana yang lebih enak mulut kita mengucapnya kho atau khi? Khi lebih ringan. Kho dia berat, khi lebih ringan. Kho dengan khi mana yang lebih ringan, Ibu? Khi. Jadi huruf yang berharokat fathah atau dhammah ketika dia menduduki pada huruf isti'la maka mengucapkannya dia lebih berat, mengucapkannya atau lebih kuat dibandingkan dia berbaris kasroh. Khalaqal mauta. Kemudian illa fi ghurur. Mana huruf isti'la di sini? Ghain. Ghu. Illa fi ghurur. Kalau dia kasrah ri lebih ringan. Ghu dengan ri dia lebih ringan ri suaranya. Kalau kita melihat pada kata-kata ini yang dibaca tebal dengan kuat fathah dan dhammah, baris apa yang belum ada, Ibu? Fathah, dhammah, temannya satu lagi apa? Kasroh. Maka apabila huruf isti'lanya dia berbaris kasroh, maka ketebalannya dia lebih ringan. Maka satu ayang ini temannya dengan ayang ini. Ini saya buat garis-garis ini supaya enak memahaminya, Bu. Huruf-huruf tersebut apabila huruf isti'lanya berbaris fathah atau dhammah maka dia jadi tebal yang kuat. Tapi apabila huruf isti'lanya berharokat kasroh maka seperti tina. Ti, tonya berbaris kasroh. Maka dia lebih ringan mengucapkan dibandingkan to, tu dia lebih tebal. Tapi kalau ti lebih ringan. Tina, tipis dia. Tina. Itu rumus yang pertama. Rumus yang berikutnya, kapan huruf isti'la itu dibaca tebal dengan sempurna? Yaitu apabila huruf isti'lanya kalau dia baris sukun, tadi saya katakan, kalau yang sukun itu bisa jadi patokan tidak untuk menentukan tebal dan tipis, Ibu? Bisa. Bisa, Ustaz. Gimana caranya supaya bisa, Ibu? Sebelumnya berbaris fathah atau dhammah. Ya. Kalau dia tunggal berdiri hanya satu huruf saja maka dia tidak bisa menjadikan patokan. Tapi kalau digandengkan dengan huruf yang lain maka dia bisa menentukan bacaan itu tebal dan tipis. Kapan lagi huruf isti'la itu dibaca tebal dan tipis? Kalau huruf isti'lanya berbaris sukun, gha-nya sukun, huruf isti'la. Yukhla, gha-nya huruf isti'la tapi dia sukun. Maka nggak bisa jadi patokan menentukan dia tebal dan tipis. Maka lihat baris sebelum huruf isti'la. Kalau baris sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, maka huruf isti'lanya dibaca menjadi tebal. Ghairil maghdubi. Ini satu. Atau kha, baris sebelumnya berbaris dhammah. Yukhlaqun. Ya. Yukhla. Maghdu yukhla. Bisa dipahami, Ibu, sampai sini? Baris apa lagi yang belum ada, Ibu? Fathah dan dhammah sudah disebutkan. Baris apa yang belum? Kasroh. Kemudian apabila huruf isti'lanya berbaris sukun mati, apabila sebelumnya hurufnya berbaris kasroh,
maka huruf isti'lanya berkurang ketebalannya sedikit atau lebih ketebalannya menjadi lebih ringan. Contohnya sikhri. Sikhriyan, huruf kha-nya sukun, sinnya berbaris kasrah, maka dia lebih ringan. Sikhriyan. Sifrian. Ya, sikh. Kalau dia fathah, soh tebal atau suh. Tapi kalau dia kasrah, sikh lebih ringan mengucapkan. Bisa dipahami sampai di sini, Bu? Insyaallah Ustaz. Ya. Kemudian satu lagi yang B. Ketika huruf isti'la itu dia lebih ringan mengucapkannya, yaitu saat nun mati atau tanwin diikhfakan pada huruf isti'la, maka gunnah ikhfanya menjadi tebal atau tafkhimul gunnah. Di sini maksudnya tebal tapi dia kurang sempurna. Kenapa? Pada posisi mendengungkan bacaan, maka ketebalannya dia menjadi berkurang. Sekarang kita lihat huruf isti'la. Kha, sa, da, gha, ta, qaf, za. Huruf kha, huruf ikhfa tidak, Ibu? Ada. Kok tidak. Tidak. Huruf shad, huruf ikhfa tidak? Ikhfa. Ikhfa. Huruf dad, huruf ikhfa tidak? Ikhfa. Ikhfa. Huruf ghin, huruf ikhfa tidak? Bukan. 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 Ta, za, qa, huruf ikhfa tidak? Bukan. Bukan. Ta, huruf ikhfa tidak? Za, huruf ikhfa tidak? Bukan. Za, huruf ikhfa tidak? Ikhfa. Huruf qaf, ikhfa tidak? Ifa. Berarti huruf ikhfanya pada huruf isti'la itu ada 5. Shad, dad, ta, za, dan qaf. Kof. Nah, apabila huruf isti'la yang terdapat pada huruf ikhfa ini, ketika kita ingin mendengungkannya atau menyamarkannya, maka kualitas ketebalannya menjadi berkurang sedikit. Kenapa? Karena kita ingin mendengungkan dan menyamarkan. Contohnya, nun bertemu dengan shad. Shad ini huruf isti'la, tapi sebelumnya nun sukun. Maka terjadilah bacaan ikhfa. Maka bagaimana cara bacanya? Dia tidak langsung ke huruf shad. Maka karena dia tidak langsung, ketebalan itu berkurang sedikit. Baru keluar huruf aslinya, baru dia tebal sempurna. So. Salatihim sahun. Bisa dipahami, Ibu? Bisa dipahami ya? Insyaallah Ustaz. Ya. Silakan dulu yang mau tanya. Untuk materi isti'la kita sudah selesai. Nanti kalau sudah paham kita pindah ke cara baca huruf roh. Silakan dulu yang mau tanya dari halaman pertama sampai huruf isti'la ini. Silakan yang mau tanya. Berapa halaman sudah itu, Bu, yang kita pelajari? Dua ini. 50 halaman. Enggak. Huruf isti'la ini, huruf roh ini halaman keberapa di buku Ibu? Halaman 49 sama 50 Ustaz. Ya, silakan yang mau tanya 50 halaman ini. Dari halaman 1 sampai pelajari. Mana yang nggak paham? Ya. Kalau belum ada pertanyaan, saya minta mungkin 2 orang dulu praktek dan kemudian saya tanya tajwidnya. Satu ayat saja. Yang terakhir sampai mana kita bacanya, Bu? Nanti kalau ada waktunya lagi baru kita lanjutkan huruf. Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat 28 Ustaz. Siapa yang bersedia mau baca? Ayat 28, Ibu. Silakan yang bersedia boleh langsung baca. Ayat 28. Boleh, Ibu, siapa? Apa?
Ulang ya Ustadz, saya Ya, Ustadz. boleh Ibu Dona. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa Pokoknya nggak ada tanda mat, jangan diayun. Kaifatak, langsung cepat pindah, Bu. Kaifatak. Kuruna billahi wa kuntum Pokoknya kecepatan dengungnya. Kaifatak kuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kuntum terlalu cepat. Wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitum. Berhentikan saja fa ahyakum. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Berarti. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa kuntum amwatan kuntum belum. Wa kuntum amwatan fakayakum. Fa'ahyakum wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Langsung berarti Ustaz. Ya langsung. Summa yumi. Manya pendek, nggak ada matnya. Summa yumitukum summa yuhyi. Manya pendek. Summa yumitukum summa yuhyikum. Summa yumitukum summa yuhyikum. Sumayuh, manya jangan diayun. Mayuh terayun. Sumayuh, cepat pindahnya. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi. Manya pendek masih. Summa ilaihi turja'un. Summa yuhyikum summa ilaihi. Masih terayun. Summa ilaihi. Summa yuhyikum summa ilaihi. Masih pendek, belum lagi. Summa ilaihi turja'un. Summa ilaihi turja'un. Yang saya tanya Ibu, ayat yang terakhir Ibu baca, kalau saya berhenti, kaif, jadi apa Bu? Yang awal ya Ustaz. Ya, kaif, kalau berhenti di situ jadi apa? Matlin Ustaz. Mata Ibu? Matlin. Iya. Kaifatak, kalau saya berhenti, furun. Furun itu matobi'i atau mat asli. Kalau berhenti, saya jadi apa? Furun, runnya Bu. Kurun. Kalau lanjut ya mat tabi atau mat asli. Mat adli sukun. Mat adli sukun. Kaifa takfuruna billah, Allahnya apa Ibu? Alula jalalah. Lafzun jalalah. Tarhi tipis ini dulu Ustaz. Tarhi. Ini belum kita pelajari. Matnya dulu Bu. Mat lafzun jalalah. Mat lafzun jalalah. Kemudian wakul
Ifa hakiki. Tum'a. Tum'a itu idhar safawi. Amwa. Wa itu sama Ustadz idhar safawi. Setelah saya berhenti amwata, tanya jadi apa? Itu apa? Matli. Oh bukan. Matibwat. Matiwat. Matibwat. Kalau dilanjutkan amwatan fa. Jadi ifa hakiki. Fa'ahya. Fa'ahya. Yanya itu kalau berhenti menjadi mat iwat. Nah, yanya mat asli, Bu. Oh, mat asli. Iya. Oh, mat asli, Ustaz. Kita belajaran wakaf sudah atau belum? Belum ya, Bu ya? Belum, Ustaz. Kita lewatkan dulu. Fahyakum summa mim tasdid. Apa mim tasdid, Bu? Tasjid itu apa? Mat wajib mufas apa? Dadah itu apa? Guna musadada atau Kita lewatkan saja yang gampang-gampang. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa. Kalau berhenti ilaih. Itu menjadi matlin. Turja'un. Jaun itu mat arili sukun. Huruf ain, tempat keluar hurufnya di mana, Ibu? Apa itu tenggorokan bagian tengah, Ustaz? Kemudian apa saja sifat huruf ain, Ibu? Dari segi nafas. Ain, jahar. Jahar, Ibu. Sama ya jahar. Ain itu jahar ya, Ustaz? Ya, dari segi suara. Ain, pertengahan itu tawasyud. Iya. Pangkal lidah. Pangkal lidah. Istilah. Ain. Kok istilah? Infitah, Ustaz. Istifal. Istighfar. Dari pangkal sampai ujung lidah. Huruf ain. Nempel ke langit-langit atau tidak? Oh, enggak Ustaz. Ya, apa berarti, Ibu? Infitah. Posisi makhraj. Posisi makot itu diam. Ismat. Ya, ismat. Ismat, iya Ustaz. Oke, itu saja pertanyaannya, Bu Dona. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf. Ya, Ibu. Ya, siapa lagi yang bersedia, Ibu? Saya Ustaz. Ya, boleh. Setelah ini baru kita lanjutkan lagi materinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Nampakkan hamas semua. Fasawwahunna sab'a samawat. Fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in. Linya pendek. Jangan jangan terayun lamnya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in. Jangan terayun. Bikulli syai'. Cepat ya. Bikulli syai'. Wa huwa bikulli syai'in alim. Katanya, Bu. Walladzi dzinya, Bu. Mata PI. Khalaqa. Ini tebalnya jadi huruf apa, Bu? Isti'la tadi, Bu ya. Tebal sempurna, tebal kuat atau tebal ringan ini, Bu? Tebal kuat. Kuat.
Kenapa kuat Ibu? Karena sebelumnya ada huruf ada itu baris fathah. Karena ko-nya berbaris fathah. Qala kumma, mim ketemu mim. Tidak mimi. Ya, kamil atau nakis? Kamil. Mata pi. Il a, alif lam Bu. Il a. Alif lam Komariah. Ardi jami minya Bu. Ardi jami mata pi. Jami'a, kalau berhenti di a saya jami'a. Iwat. Matiwa. Kalau saya lanjutkan, jami'an su. Itu ikfa. Summa. Mimnya itu guna musadadah. Summastawai. Itu madlas majais yang munfasil. Ya, majais munfasil. Summastawa ilas samai. Wajib. Wajib itu mutasil itu. Mad wajib Mutasil. Fasawwa atau pi. Guna Musadadah. Kita qalqalah sudah belum dipelajari? Sudah. Sab. Qalqalah sukro. Sab'an kalau saya berhenti sama wat kalau berarti apa wat? Samawat. Mat arini sukun. Ya. Kalau dilanjutkan sama tiwa. Idegom biguna. Kamil atau nakis Bu? Nakis. Kemudian wa huwa bi kulli syai' kalau berarti di syai'. Syai'ilin. Matlin. Kalau dilanjutkan syai'in a. Syai'in a. Idaha. Alim. Mat arili sukun. Kemudian huruf mim, tempat keluar hurufnya di mana Bu? Di bibir. Di pertemuan dua bibir. Ya. Kemudian dari segi nafas. Mim. Dari segi nafas, mim apa Bu? Mim. Jahar. Mim jahar. Kemudian dari segi suara. Pertengahan. Dari segi suara apa Ibu? Tawasud. Maksud dari pangkal lidah. Di depan. Istiqfal. Dari pangkal sampai ujung lidah. Terbuka itu A. Invita. Posisi makhraj. Kita kelak. Apa? Idlaq. Ya berada di depan. Kemudian apalagi Bu sifat yang tunggal berikutnya yang tidak berlawanan mim? Guna. Ya, berarti ada berapa sifat huruf mim Bu? Nah, ya. Itu saja dulu, kita lanjutkan lagi materi kita. Jadi setelah itu baru kita baca lagi.